Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Anggotanya itu ada Marca, Siti Nur Hasana Dewi, Darmayanti, Harnita, saya Aisyah, dan satu lagi. Meanwhile, Baik, bismillah, perkenalkan nama saya Muhammad Afirlah, biasa dipanggil April, NIM 24123651 kelas C dan program studi sistem informasi. Baiklah, di video ini kita akan sama-sama belajar tentang apa itu UX testing. Pernah nggak kalian pakai aplikasi tapi kalian kesel soalnya tombolnya tuh susah dicari, terus loadingnya lama, dan kadang malah tiba-tiba aplikasinya nggak keras? Tapi kenapa aplikasi favorit kamu seperti Shopee, TikTok, Instagram terasa begitu mudah digunakan? Kenapa ya? Nah, rasanya ada di UX testing. Di sini kita akan membahas apa itu UX testing. Nah, yuk mari kita bahas sama-sama. Jadi, apa sih itu pengertian UX testing? UX testing adalah proses evaluasi pengalaman pengguna pada produk digital seperti aplikasi atau website melalui pengamatan langsung, survei atau testing, usability untuk memahami interaksi dan kepuasan pengguna. Dan apa sih itu tujuannya? Yang pertama, identifikasi masalah, usability navigasi sulit, alur atau tidak logis. Yang kedua, tingkat kepuasan dan retensi pengguna. Ketiga, dukungan interaksi dan desain berdasarkan data nyata. Keempat, tingkatkan ROI bisnis melalui produk yang user friendly. Hai guys, jadi kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis pengujian UX. Biar tahu seberapa nyaman orang pakai aplikasi atau website kita. Nah, yang pertama itu usability testing. Ini tuh saat kita suruh orang coba aplikasi kita, lihat reaksi mereka, gampang paham atau malah bingung. Tujuannya biar tahu seberapa user friendly desain kita. Nah, yang kedua ada A/B testing. Ini membandingkan dua versi desain, misalnya contoh tombol biru dengan tombol merah. Kita membandingkan mana yang lebih banyak diklik oleh pengguna buat tahu mana yang lebih efektif. Dan yang ketiga atau yang terakhir, heuristic evaluation. Yang ini dicek sama ahli UX-nya langsung. Mereka pakai aturan desain buat nemuin atau ditemukan masalah tanpa perlu suruh pengguna coba langsung. Intinya, pengujian UX itu sangat penting agar produk kita bukan cuma keren, tapi juga nyaman dipakai pengguna. Karena desain bagus bukan yang paling rumit, tapi yang paling dipahami orang. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teknik survei dan observasi dalam UX testing. Nah, contohnya itu kenapa user susah check out di Tokopedia, atau kenapa mahasiswa bingung submit tugas di Google Drive, di Google Classroom. Nah, jawabannya itu ada di teknik survei dan observasi. Nah, jadi ada 3 jenis observasi. Nah, yang pertama itu ada direct observation. Nah, di sini kamu atau sebagai yang punya produk ini duduk di samping user untuk mengamati mereka pakai produk kita langsung. Contohnya pada aplikasi belanja. Di sini kita melihat user menggunakan aplikasi dan user itu kebingungan untuk mencari tombol gunakan voucher. Kenapa bagian tombol seperti ini? Coba ini sini. Itu ada. Kecil. Ya kak. Atau yang kedua ada indirect observation. Nah, di sini itu menggunakan analisis tanpa ketemu user. Nah, kemudian yang ketiga ada participatory observation. Nah, di sini itu peneliti ikut pakai sistem absensi bareng karyawan. Nah, kita ikut terlibat dalam aktivitas user. Contohnya itu ikut karyawan absensi pakai sistem break print. Ternyata kita rasain sendiri. Di pagi hari sensornya sering error karena tangan basah atau dingin. Nah, insik ini nggak akan ketemu kalau cuma
ngamatin dari jauh. Jadi kita sebagai pembuat sistem, kita juga harus ikut terlibat. Baik, saya akan menjelaskan sumber dan analisis feedback pengguna. Jadi gini, feedback pengguna itu ialah tanggapan dari orang yang udah coba aplikasi kita. Dari situ kita bisa tahu aplikasi kita tuh udah nyaman belum atau malah bikin pengguna pusing. Nah, feedback itu bisa datang dari beberapa cara. Yang pertama itu ada survei. Survei itu kayak ngasih pertanyaan ke pengguna. Misalnya kamu suka nggak sama tampilannya atau bagian mana yang bikin ribet. Dari situ kita bisa tahu pendapat mereka. Yang kedua itu ada wawancara langsung. Ini lebih ke ngobrol bareng pengguna, bisa lewat Zoom, bisa juga ketemu langsung, biar dapat jawaban yang lebih jujur dan detail. Nah, yang ketiga itu komentar online. Biasanya muncul di Play Store, media sosial. Jadi orang langsung nulis pendapat mereka di sana, seperti ulasan. Yang keempat itu ada data log. Ini agak beda karena datanya direkam otomatis sama sistem. Misalnya tombol apa yang paling sering diklik, berapa lama orang pakai aplikasinya, atau halaman mana yang orang tinggalkan. Dari situ kita bisa tahu kebiasaan pengguna tanpa harus nanya langsung. Saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap siklus interaksi desain. Saya di sini mengambil sebuah aplikasi pemesanan tiket. Baik, yang pertama itu desain awal atau kita membuat sketsa dulu. Contoh, pertama unsur masuk ke halaman utama. Terus dia memilih film yang ingin dia nonton. Lanjut pilih jadwal tayang, terus pilih kursi. Dan yang terakhir itu ke pembayaran. Kita membuat prototipe yang jalan kayak gini dulu. Terus yang kedua itu pengujian atau kita memanggil orang buat coba aplikasi kita dulu. Nah, kalau prototipenya udah jadi, sekarang saatnya uji coba. Kita panggil beberapa orang, biasanya sekitar 5 hingga 8 orang. Terus suruh mereka coba aplikasi kita dulu. Yang ketiga itu evaluasinya. Setelah diuji, kita kumpulin semua catatan dan video rekaman tadi. Kita analisis di bagian mana aja mereka ngeluh, itu namanya bottleneck. Yang keempat itu revision atau waktunya perbaiki. Karena kita udah tahu masalahnya, sekarang kita bongkar bagian itu dan perbaiki. Ini adalah fase ngebetulin. Terus yang kelima atau yang terakhir itu retesting atau coba lagi. Desain yang baru udah jadi, sekarang kita harus uji coba lagi. Jangan-jangan perbaikan tadi malah bikin masalah baru. Kita harus pastikan fix yang kita buat itu benar-benar berhasil. Baik, terkait prinsip pengembangan produk yang user friendly itu ada 4 bagian atau 4 aspek agar produknya kita ini dikatakan bisa dipakai sama dipakai sama para pengguna, begitu sudah mudah dipakai sama pengguna. Baik, untuk prinsip yang pertama itu ada yang namanya simple navigasi atau navigasi yang simple. Secara sederhananya simple navigasi ini tombol-tombolnya itu mau dipahami begitu. Kita tahu ini tombolnya mengarah kemana, menuju kemana, dan tidak buat kita untuk berpikir keras. Yang kedua itu ada yang namanya konsistensi. Nah, maksud dari konsistensi ini sendiri, ini dia tombolnya, tata letaknya, dan apapun yang berkaitan dengan ini aplikasi atau produk, itu dia konsisten dari awal sampai akhir yang kita gunakan. Nah, yang ketiga itu feedback. Feedback ini maksudnya di sini, jadi kalau seumpamanya kita pencet sesuatu, itu ada balasannya dari sistem kayak seumpama atau kita kirim pesan. Nah, akan ada nanti tertulis itu terkirim. Nah, itu namanya feedback. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari pengertian UX testing itu yang pertama, kita tidak mau aplikasi kita dicopot. Kalau aplikasi ribet atau bikin bete, orang langsung pindah ke sebelah. Tes UX memastikan pengguna betah dan loyal. Nah, yang kedua itu biar tidak buang-buang uang dan waktu.
Lebih baik kita tahu kesalahan desain di awal daripada ketahuan pas aplikasi sudah jadi. Perbaikan di awal jauh lebih murah daripada perbaikan setelah launching. Nah, untuk yang ketiga, biar uang masuk, kalau pengguna bingung cara beli atau daftar, mereka nggak akan jadi pelanggan. Penguji UX memastikan alur bisnis kita lancar dan tujuan. Misalnya penjualan pencapaian. Intinya itu pengujian UX memastikan aplikasi kita didesain untuk kenyamanan manusia, bukan cuma asumsi kita. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.